Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah melindungi, karena Tuhan sudah menyertai kita di dalam setiap perkara yang kita lakukan. Saudara-saudara, marilah kita pada waktu ini sama-sama untuk mempersiapkan diri kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Judul bagi renungan kita hari ini adalah 3 perkara ini tidak terpisahkan. Dan ayat renungan bagi kita pada hari ini di dalam Yohanes 14 ayat 21, di mana firman Tuhan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Waktu ini saudara-saudara, mari kita pikirkan apakah ada 3 perkara dalam diri kita yang tidak terpisahkan, yang selalu akan mengikuti diri kita. Waktu ini, biarlah kita terus berpikir sambil kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Renungan kita pada hari ini membawa kita untuk melihat, merenungkan adakah kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Selama beberapa tahun, seorang lelaki hidup menyendiri dan penuh kepahitan dalam hidupnya. Ia juga tidak pernah pergi ke gereja yang dulu pernah sangat ia cintai itu. Sekarang ia sakit dan hampir sepanjang waktu menangis. Sejumlah orang yang tetap berhubungan dengannya merasa sangat prihatin. Dulunya pria tersebut adalah seorang Kristen yang penuh kasih. Sampai akhirnya sebuah musibah masalah terjadi kepada dirinya, di mana seorang anggota gereja tempat dia bergereja, orang-orang kaya, telah menipunya dalam suatu perjanjian bisnis dan kemudian memfitnahnya. Pada mulanya, ia bereaksi dengan benar dan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Tetapi usaha itu gagal. Ia mencoba menemui 2 ketua gereja, 2 penatua gereja untuk menemaninya menghadapi orang itu. Namun apa yang terjadi adalah tidak satu pun dari mereka mau terlibat dalam case ini. Oleh karena itu, dia semakin tertekan, dan karena tekanan itu, ia pun meninggalkan gerejanya, lalu hidup menyendiri dan tidak pernah bahagia lagi. Saudara-saudara, kita bukanlah mengatakan untuk membenarkan pengusaha yang jahat itu atau para ketua gereja yang pengecut itu. Tetapi kita yakin bahwa tidak adanya damai sejahtera dalam diri orang ini. Dan itu adalah karena dari ketidaktaatannya sendiri. Walau tidak dirugikan, seharusnya ia tetap mentaati perintah daripada Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Kasih, ketaatan, dan damai sejahtera adalah 3 hal yang tidak terpisahkan. Jika perkara ini ada dalam diri laki-laki itu yang ditipu, maka dia tidak akan merasa kesedihan. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang seharusnya, kita akan tetap mentaatinya apapun yang terjadi. Setelah kita mentaatinya, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi, saudara-saudara, kita sudah mengetahui apa 3 perkara yang tidak terpisahkan itu. Pada waktu ini, adakah saudara semua dapat tetap mengekalkan kasih, ketaatan, dan damai
agar dapat berjalan dalam damai sejahtera. Tetaplah melangkah bersama Yesus. Saudara-saudara, satu renungan yang baik bagi kita, satu renungan yang mengajak kepada kita agar 3 perkara yang ada di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu kasih, ketaatan, dan damai sejahtera, tidak hilang dari diri kita. Terima kasih karena sudah mendengar akan renungan ini. Semoga kita mendapat satu dorongan dan satu nasihat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita. Shalom.